Kembali lagi di Logika Ahmad Dhani, Mas Wendo, Kang Denda. Jadi kita nih sebagai bangsa negara, warga negara ya, dari sebagai bangsa Indonesia, kita berharap apa ya dari kasus ini gitu? Saya mulai dari Kang Denda dulu deh. Yang berharapnya Habib Rizik minta maaf atau seperti apa? Lebih besarnya adalah ini pembelajaran buat kita semua. Ya. Yang ke depan generasi kita adalah generasi-generasi yang baik, gitu kan, generasi yang menghargai satu sama lain, baik secara personal maupun juga secara komunal ya. Bahwa kita juga harus saling menghargai, pada intinya itu. Jadi kalau untuk harapan saya kepada yang terhormat Bapak Habib Rizik, mari kita segera selesaikan ini persoalan ini. Tuntutan kami sudah jelas, bukan hanya saja saya secara personal, tetapi juga organisasi dan teman-teman yang lain yang ada di Aliansi Masyarakat Sunda. Oke, ini ada segmen, segmen ya, udah mulai dimulai ya, mau tanya ke aku ya, oke. Jadi Mas Dhani aslinya kan dari Jawa ya, bukan? Saya orang Sunda, Mas. Orang Sunda. Saya orang Sunda. Nah, Mas Dhani ngerasa kesinggung nggak dengan seperti itu? Ya, saya itu kan ayah saya Sunda, ya kan? Kakek saya Sunda, tapi saya lama tinggal di Surabaya. Jadi orang banyak mengenal seperti Kang Denda pun mikir saya orang Jawa kan. Saya tersinggung oleh siapa saja. Siapa saja? Siapa saja, tidak harus Habib Rizik. Siapa saja yang berusaha mengoyak-ngoyak tradisi leluhur, yang luhur. Oke. Kalau Mas Wendo ada yang mau nambahin? Kalau saya lebih melihatnya, kenapa sih orang-orang hebat, tokoh-tokoh besar yang diharapkan memberi cerminan kedamaian di Republik ini ruwet hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi, cuman itu aja. Dan tadi di sini itu kalau tidak ada kejelasan itu merembet kemana-mana. Apa benar AMS memusuhin ulama lah masalahnya gitu. Yeah. Ini tidak usah dikomporin pun tiba-tiba masalah ini muncul. Kenapa ini disinggung jangan ke Jawa Barat kalau itu. Dan lain sebagainya, organisasinya begini. Padahal kan dari awal bisa lebih sederhana. Oke, tadi kan Kang Denda udah bertanya sama saya tentang apakah saya tersinggung. Saya jawab tegas, saya tersinggung sebagai bangsa Indonesia ya. Nah sekarang ini memang salah satu bagian dari segmen terakhir, yaitu narsum bertanya kepada hostnya, Mas. Nah, ada nggak pertanyaan dari Mas Wendo kepada saya? Sebetulnya bukan pertanyaan curhat ya, aja. Curhat, oke. Saya itu dari awal iri dengan kamu. Duh? Iya. Kenapa, Mas? Saya kepengen nyanyi nggak kelaksana. Iya. Saya pengen punya bini 2 nggak kelaksana juga. Bener. Cita-cita saya itu punya bini 2 tapi nggak berani. Nah saya kepengen, jangan ketawa kamu loh. Saya nggak. Emang kamu nggak kepengen apa? Gimana kamu bisa menyatukan hal-hal semacam ini gitu loh? Loh, saya tuh nggak berbini 2, Mas. Ya dulu kan sebentar yang ini belum selesai ini ya. Ya 2 lah ya. Ya kalau dihitung sama yang itu ya banyak lagi namanya. Tapi nggak bener. Saya nyanyi sama kepengen bini 2 itu bener-bener. Gimana itu semua? Manajemen apa yang hebat kayak begitu itu? Masih ada jatah 2 lagi kalau udah 2 ini. Oh ada jatah 2 lagi Pak ya? Enggak, itu kan tafsir Mas. Tafsir tuh 4. Ya, dia biar jawab dulu Pak, Kang, biar dia jawab dulu Pak. Ya. Yang saya jawab itu ya kan, saya sebenarnya juga nyanyi itu sebenarnya aji mumpung sebenarnya Mas. Saya itu kan pemain band. Saya pemain band, di band saya bukan penyanyi. Saya ngarang lagu, gitu. Yang nyanyi Ari Lasso, Once. Nah, karena saya bisa ngarang lagu buat saya sendiri, jadilah saya penyanyi, Mas. Seandainya saya nggak bisa ngarang lagu, saya nggak jadi penyanyi, Mas. Jadi kenapa saya menjadi penyanyi? Karena saya bisa ngarang lagu. Jadi sebenarnya kalau ada orang banyak yang bisa ngarang lagu, dia bisa nyanyi sebenarnya. Sebetulnya saya ini sudah hampir bisa loh, ngarang lagu hampir. Kalau saya baru bisa menyanyikan lagu-lagu beliau aja. Nah, saya Keluarga Cemara itu kan, hampir. Cuman kata-katanya doang, tapi begitu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kata-katanya doang. Nadanya liriknya nggak kelaku. Nggak apa-apa Mas. Gini aja Mas, kita bikin resolusi kan. Jadi
aku menunggu lirik kalimat-kalimat dari Mas Wendo, nanti aku bikin nadanya, Mas. Nah, itu bisa. Tapi itu kan keren. tapi saya juga nyanyi deh. Boleh. Sekali-kali nyanyi. Kan ini yang main bandnya, Mas Wendo yang nyanyinya gitu Nyanyi kan. duet sama Mulan gitu kan kayaknya cocok loh ya iyalah. Ya siapa tahu ada yang hilaf gitu di jalan kesempatan. Ya kapan lagi? Nah semuanya kan bisa terjadi kemungkinan tuh. Bukan kalau saya tadi mengatakan gini meskipun kelihatannya aja guyon padahal saya nafsu bener. Dinamika ini yang kita mesti eksplor. Dinamika apa tuh, Mas? Dinamika yang pikiran-pikiran semacam ini yang kita harus lebih berani terus terang. Nah, dari situ kalau kita mencoba Dia kembalikan belum jawab tadi, loh. iya. Apa? Dia belum jawab. kita akan mudah menganalisis atau menjawab hal-hal seperti tadi. Sebenarnya gini, Mas. Kita berani terus terang. Saya banyak saya nggak tahu dari mana saya dapat kata-kata ya. Saya dapat kata-kata, dapat quote lah. Saya lupa, mungkin Mas Wendo bisa bantu quote itu. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Ya. Nah, Mas Wendo ingat nggak siapa yang ngomong itu? Itu semua orang yang pengen berubah kata-kata mutiaranya cuma itu. Renat Kasali ngutip itu, tapi semuanya gitu. Iya. Darmanto Yatman dulu pakai kata-kata itu. Iya, itu kata-kata itu menurut saya ada hubungannya sebenarnya dengan acara ini ya malam ini ya. Karena ada orang yang nggak pengen berubah. Ada orang yang nggak pengen berubah. Ya karena merasa di zona aman melulu. Nah, ini salahnya dia di situ. Jadi tafsir kan buatan manusia, Mas. Ya. Itu bisa berubah, Mas. Ya, Dengan tapi generasi tafsir berikutnya. ini kalau mewakili masa tertentu, kecuali nih, hal-hal yang berkaitan dengan agama itu namanya dogma, nggak bisa. Oh gitu ya? Ya, tapi yang selebihnya, yang lainnya itu makanya ada do dan don't. Ya, Dogma nggak bisa berubah, dogma. Dogma nggak bisa, ya? nggak bisa. Tidak harus berubah karena dia memang do-nya di situ. Iya. Ya kecuali tentu saja kalau memang kemudian mau berubah gitu, tapi selebihnya enggak. Perubahan tapi ke arah yang lebih baik itu kan luar biasa. Misalnya pengertian berubah harus dengan jaket lagi bahwa perubahan ke arah yang lebih baik. Sebenarnya gini, jadi orang kan banyak orang memaknai dogma kan. Jadi jangan-jangan bahwa Sampurasun itu adalah sebuah dogma dari aliran tertentu dalam agama Islam bahwa Assalamualaikum ini nggak boleh diganti. Jangan-jangan Mau diganti maksudnya gitu ya? iya. Tidak Tapi ada enggak, seperti enggak, itu. Kalau itu lebih enggak, karena Adat istiadat dia itu kan tidak budaya ini tidak konfrontasi. tidak konfrontatif. bedanya Apalagi di Sunda, Mas. Iya. Tidak ada Di konfrontasi. dalam budaya itu bukan pilihannya bukan kalau kamu milih ini tidak milih ini, enggak gitu di kebudayaan. Jadi Bisa melebur ya? ya Justru sini. bisa melebur ya? Mungkin agak jauh dikit tapi melenceng dikit. Kayak orang nonton televisi itu dibedakan. Kalau kamu nonton acara ini jam segini, berarti kamu tidak nonton acara itu. Itulah sharing yang kemudian menggegerkan kita. Tapi pembaca koran misalnya, media cetak atau buku, saya membaca koran A juga bisa membaca koran, berarti membaca koran B. Iya. Ini yang sebetulnya kita harus kembali ke arah ini. Kalau saya suka, kamu tidak berarti saya nggak suka, saya enggak. Saya bisa suka, kamu suka Mulan ya dua-duanya saya suka, misalnya bisa. Oke pemirsa, udah hampir. Udah jawab belum tadi, Pak? Nggak jawab. Oh, nggak jawab, Kang. Yang Coba. mana? Yang mana, Kang? Jadi Khusus kesimpulannya ini Ya. kesimpulannya setelah 1 jam kita berdiskusi, kalau dari saya sebenarnya permasalahan AMS mewakili orang Sunda ini penting buat saya. Ya. Penting karena ini adalah membentuk, kalau dalam kata Soekarno itu national character building itu kan, kita butuh membangun. Jadi membangun melalui AMS nih. AMS bisa jadi sebagai fondasi. Ya. Fondasi untuk membangun karakter bangsa Indonesia seperti apa? Apakah seperti Habib Rizik yang bisa seenaknya melecehkan atau dianggap melecehkan ya, atau memplesetkan Menyinggung. sebuah kata-kata yang luhur itu dianggap biasa atau ini tidak biasa. Oke? Dan kita akan ketemu Logi Ahmad Dhani di minggu depan. Salam Sampurasun. Sampurasun.